Halo anak-anak, selamat datang pada kelas Lab Fundamental of Nursing Assessment. Saat ini kita akan belajar mengenai pengkajian sistem endokrin. Alat-alat yang dibutuhkan pada pemeriksaan ini yaitu hand rub, sphygmomanometer, stetoskop, stadiometer, timbangan, pen light, meteran, penggaris, dan juga spidol. Permisi Pak, selamat pagi. Pagi Sus. Perkenalkan, nama saya Suster Esther. Saya mahasiswa keperawatan UPH yang akan merawat Bapak dari pukul 7 pagi sampai 12 siang nanti. Sebelumnya saya boleh lihat gelang nama Bapak? Boleh Sus. Boleh Bapak sebutkan nama lengkap dan tanggal lahir Bapak? Jeffrey 10 Januari 1990. Oke, sesuai ya. Bapak lebih nyaman dipanggil dengan sebutan apa Bapak Jeffrey, boleh? Jeffrey aja Sus. Oke. Bapak Jeffrey, jadi tujuan kedatangan saya ke sini, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian tubuh Bapak ya. Waktunya kurang lebih 30 menit dan tempat pemeriksaannya di sini saja. Jadi saya nanti akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala, bagian wajah Bapak. Saya juga akan melakukan sedikit penekanan di bagian leher, dada dan juga perut Bapak. Dan saya mohon izin juga nanti saya akan memeriksa pada bagian area kemaluan maupun bagian bokong Bapak. Dan nanti juga saya akan memberikan beberapa pertanyaan terkait riwayat kesehatan Bapak dan riwayat kesehatan keluarga Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia Sus. Oke Bapak, selagi saya mempersiapkan alat selama 5 menit, Bapak silakan istirahat terlebih dahulu ya. Baik Sus. Oke, permisi Pak. Baik Sus. Permisi Pak, saya datang kembali. Ya Sus. Saya tutup sampiran dulu ya. Saya cuci tangan dulu. Bapak, jadi selama proses pemeriksaan, Bapak diharapkan tetap berbaring. Namun nanti saya instruksikan Bapak untuk dalam posisi duduk ya. Baik Sus. Oke, sebelum saya melakukan pemeriksaan fisik, saya mau menanyakan beberapa hal terhadap Bapak. Saat ini Bapak apakah memiliki luka di bagian area tubuh Bapak? Tidak Sus. Tidak ada. Selain itu, Bapak apakah ada keluhan seperti mual, muntah, ada penurunan nafsu makan, atau konstipasi atau sulit untuk buang air besar? Saya akhir-akhir ini merasakan penurunan makan dan sehingga saya merasakan rasa mual. Oke Bapak, jadi rasakan mual dan ada penurunan nafsu makan ya Pak ya. Lalu saya mau menanyakan kembali, apakah selama 3 bulan terakhir Bapak ada penurunan berat badan? Tidak Sus. Tidak ya. Oke Bapak, Bapak sebelumnya ada keluhan di bagian area tubuh, ada merasa ada memar ataupun pernah mimisan di bagian hidung? Tidak Sus. Tidak. Boleh saya lihat bagian tangannya Bapak ya? Boleh Sus. Apakah pernah ada pembengkakan bagian tangan Bapak? Tidak Sus. Oke. Kalau bagian kaki Bapak, permisi ya Pak. Pernah ada bengkak Pak di area kaki? Tidak Sus. Oke. Tidak ya. Oke Bapak, tadi saya lihat tidak ada pembengkakan di area tangan maupun kaki Bapak. Selanjutnya ketika Bapak buang air kecil, apakah ada perubahan beberapa hari ini atau beberapa bulan ini seperti warna air seninya yang berubah ataupun frekuensi untuk buang air kecilnya yang berubah, lebih sering atau susah? Tidak ada Sus. Tidak ada ya. Oke, selanjutnya saya mau menanyakan beberapa hal mengenai riwayat kesehatan keluarga Bapak. Apakah dalam keluarga Bapak sendiri ada yang mengalami penyakit seperti kelenjar tiroid ataupun diabetes mellitus ataupun penyakit lainnya Pak? Tidak Sus. Tidak ada ya. Atau penyakit yang berhubungan dengan gangguan hormonal? Tidak Sus. Tidak ada ya. Kanker hati, empedu, atau maksud saya kanker empedu, batu ginjal maupun adanya infertilitas? Tidak Sus. Tidak ada ya. Oke Pak, selanjutnya Bapak apakah pernah mengkonsumsi obat-obatan yang
Obat-obatan hormonal? Tidak, sus. Selanjutnya, Bapak apakah pernah mengkonsumsi obat-obatan antidepresan atau antihipertensi atau paracetamol seperti itu, Pak? Tidak, sus. Bapak ada riwayat merokok atau pernah menjalani riwayat operasi? Tidak, sus. Tidak ada ya. Tadi Bapak juga sudah menjelaskan Bapak ada perubahan nafsu makan. Nafsu makannya menurun, tapi tidak ada perubahan selama 3 bulan terakhir, tidak ada perubahan berat badan. Kalau boleh saya tahu, tadi pagi kan Bapak sudah mengukur tinggi badan dan berat badan Bapak. Berapa ya, Pak? Tinggi saya 174 cm, berat saya 65 kg. 65 kg ya. Oke, Bapak, selanjutnya saya mau memeriksa tekanan darah Bapak, nadi, suhu, dan pernafasan Bapak. Diharapkan Bapak tetap tenang ya. Baik, sus. Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Saya lepaskan ya. Tadi tekanan darah Bapak normal 120/80. Pernafasan Bapak juga 12 kali per menit, dan nadi Bapak agak cepat ya Pak ya, 90 kali per menit. Dan suhu Bapak 37,3 derajat Celcius. Baik, sus. Oke Bapak, saya akan mulai pemeriksaan fisiknya ya, dimulai dari kepala. Tapi sebelumnya Bapak apakah bisa duduk? Bisa, sus. Oke, ini saya bantu ya. 1, 2, 3. Oke. Pemeriksaan dimulai dari pemeriksaan kepala. Bentuk kepala tampak normal, yaitu normosefalik dan atraumatik. Tidak ada pembesaran pada bagian kepala. Kontur kepala juga normal. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian rambut dan kulit kepala. Pada bagian rambut tampak distribusi rambut merata, berwarna kehitaman. Tidak ada skuama pada kulit kepala, tidak ada lesi. Lalu tampak tidak adanya penipisan atau pembotakan pada bagian kepala. Selanjutnya pada bagian wajah, kulit wajah tampak normal, tidak ada hiperpigmentasi ataupun hipopigmentasi, tidak ada jaundice. Kulit tampak sedikit pucat. Pada bagian alis tampak tebal, distribusi alis tampak merata dan tidak ada skuama. Pada bagian mata pasien tidak tampak juling. Pada bagian sklera berwarna putih, tidak ada vaskularisasi ataupun tidak ada ikterik. Pada bagian hidung tidak ada kemerahan, dan warna hidung juga merata sama dengan warna kulit. Pak, boleh kepalanya agak sedikit diangkat. Permisi. Pada bagian lubang hidung juga tidak ada tampak kemerahan ataupun pengeluaran cairan. Oke Bapak, boleh Bapak buka mulutnya sebentar. Pada bagian mukosa mulut tampak lembab dan sedikit pucat. Tidak ada luka, tidak ada lesi. Pak, boleh dijulurkan lidahnya. Oke, lidah juga tampak normal, tidak ada lesi, tidak ada penebalan, dan tidak ada tremor. Boleh lidahnya normal kembali Pak. Dan pada gigi, boleh dibuka lagi Pak. Gigi tampak tidak ada karies gigi ataupun gigi yang berlubang. Boleh ditutup mulutnya Pak. Selanjutnya suara Bapak, apakah Bapak rasa ada serak atau parau? Tidak, sus. Tidak ya. Ada kesulitan menelan Pak saat ini? Tidak, sus. Tidak ya. Oke. Oke Pak, selanjutnya saya akan memeriksa bagian leher Bapak ya. Boleh Bapak posisinya seperti menengadah dan melihat ke atas. Posisi leher pasien, leher tampak simetris, tidak tampak adanya pembesaran seperti pembesaran kelenjar tiroid, tidak tampak adanya distensi vena jugularis ataupun pembesaran massa otot. Lalu selanjutnya saya boleh lihat tangan Bapak. Saya periksa bagian tangan Bapak juga ya.
Oke, pada tangan pasien tidak tampak adanya pembesaran yang abnormal, kering, tidak ada kepucatan ataupun tidak ada keringat. Saya periksa juga bagian kaki Bapak. Maaf. Pada kaki pasien juga tidak ada pembesaran yang abnormal yang menunjukkan adanya gangguan hormon pertumbuhan. Kulit pasien juga tampak tidak ada hiperpigmentasi atau hipopigmentasi, tidak ada jaundice ataupun kulit kering atau tampak rapuh. Kulit pasien tampak normal. Selanjutnya saya boleh lihat bagian ketiak Bapak. Boleh dibuka sedikit bajunya ya Pak. Permisi. Oke, boleh diangkat sedikit Pak. Oke, satu lagi Pak. Pada ketiak pasien terdapat bulu-bulu halus, tidak tampak kehitaman, dan juga tidak ada rontok pada bulu ketiak pasien. Selanjutnya pemeriksaan pada bagian dada, terutama payudara pada pria. Pada bagian payudara pasien tampak tidak ada pembesaran atau ginekomastia, tidak ada pengeluaran cairan, tidak ada hiper atau hipopigmentasi, dan bentuk kedua payudara pasien tampak simetris. Pak, selanjutnya saya akan posisikan Bapak untuk berbaring ya Pak. Saya akan memeriksa bagian perut Bapak. Kalau pusing bilang ya Pak. Pusing Pak. Bapak boleh membuka baju Bapak. Saya bantu. Kalau Bapak merasa kedinginan atau menggigil, mohon info ke saya ya Pak ya. Baik, Sus. Selanjutnya kita akan melakukan inspeksi pada bagian abdomen. Saya lihat ya Pak bagian perut Bapak. Pada bagian perut pasien tampak datar, tidak ada massa, dan tidak ada asites. Selain itu, kita memeriksa bagian otot kaki. Saya angkat celana Pak. Apakah terdapat adanya pengecilan dan kelemahan otot proksimal? Pada pasien tampak tidak ada pengecilan bagian ekstremitas bawah maupun kelemahan otot proksimal. Bapak, selanjutnya saya mau bertanya, apakah Bapak memiliki riwayat hemoroid atau penyakit wasir, yaitu di mana Bapak ketika buang air besar itu merasakan nyeri dan susah buang air besar, dan ketika buang air besar itu kotorannya itu bercampur dengan darah? Tidak, Sus. Tidak ya Pak ya. Oke. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan. Saya akan mendengarkan bunyi perut Bapak menggunakan stetoskop. Diharapkan Bapak untuk tetap tenang ya. Baik, Sus. Dengarkan bunyi peristaltis atau bising usus, di mana mendengarkan selama 1 menit di setiap kuadran. Dan searah dengan jarum jam. Bunyi bising usus di setiap kuadran 12 kali per menit.
Selanjutnya Bapak boleh duduk Pak, saya mau melakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak. Baik, sus. Auskultasi leher, terutama pada bagian kelenjar tiroid untuk mengidentifikasi adanya bruit. Bruit adalah turbulensi pada pembuluh darah kelenjar tiroid. Normalnya bruit itu tidak terdengar. Bapak tetap tenang ya. Pada pasien bruit tidak terdengar. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian leher Bapak. Saya akan sedikit menekan ya Pak. Rasanya mungkin kurang nyaman, tapi mohon Bapak tetap tenang ya. Baik, sus. Pemeriksaan palpasi kelenjar tiroid pada bagian posterior. Tangan kiri seperti menahan pada bagian trakea pasien, sedangkan tangan kanan perawat itu melakukan perabaan untuk meraba apakah kelenjar tiroid teraba ataupun mengalami pembesaran. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya pada bagian depan, Bapak boleh menoleh ke arah sana. Ya. Oke, boleh menoleh lagi Pak. Maaf. Pada bagian kelenjar tiroid pasien, tidak teraba adanya pembesaran dan tidak ada pembengkakan. Oke Pak, selanjutnya saya mau melakukan sedikit penekanan pada bagian perut Bapak, tapi Bapak harus berbaring dulu ya. Oke, silakan baring Pak. Selanjutnya kita akan melakukan palpasi pada bagian liver. Yang pertama dengan menggunakan metode bimanual. Pak, ketika saya memberikan penekanan, Bapak mohon info apakah terasa nyeri atau tidak ya, dan berarti saya instruksikan Bapak untuk tarik nafas dalam. Baik, sus. Oke, rileks saja Pak. Oke, boleh tarik nafas dalam Pak. Oke, nafas biasa Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak, sus. Oke, tidak terasa nyeri pada saat dilakukan palpasi dan liver tidak teraba. Selanjutnya menggunakan teknik kait. Boleh tarik nafas dalam Pak. Oke, nafas biasa Pak. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak, sus. Tidak ya. Pada saat palpasi tidak terasa nyeri dan liver juga tidak teraba. Selanjutnya melakukan palpasi pada ginjal dimulai dari ginjal sebelah kiri menggunakan teknik paru bebek. Boleh tarik nafas dalam Pak. Oke, nafas biasa. Apakah terasa nyeri Pak? Tidak, sus. Pada saat palpasi tidak terasa nyeri dan ginjal tidak teraba. Selanjutnya palpasi ginjal kanan. Boleh tarik nafas Pak. Pada saat palpasi, pasien tidak terasa nyeri dan ginjal tidak teraba. Selanjutnya, palpasi dengan lembut skrotum untuk mengidentifikasi testis menggunakan ibu jari dan 2 jari pertama. Normalnya, skrotum itu mudah digerakkan, testis juga terasa oval, dan sedikit empuk untuk saat diberikan tekanan sedang. Normalnya juga testis terasa halus dan tidak ada nyeri tekan. Pada kondisi abnormal itu terdapat adanya nyeri tekan, absen testis atau cryptorchismus, ada atrofi, nodul pada testis, dan pada pasien testis teraba normal dan tidak ada nyeri tekan. Selanjutnya Pak, saya akan melakukan pengutukan pada bagian area dada hingga perut Bapak ya. Oke, Bapak diharapkan tetap tenang. Lakukan perkusi liver dengan menempatkan jari perawat, ketuk dari atas garis mid clavikula kanan hingga suara berubah dari dul, lalu berikan tanda.
Setelah itu ketuk abdomen mulai dari ketinggian di bawah umbilikus pada area yang terdengar timpani, lalu ketuk di atas garis midclavicular kanan hingga suara berubah menjadi dul dan berikan tanda di antara keduanya. Lalu diukur jarak antara kedua tanda tersebut, normalnya 6-12 cm. Saya mulai ya Pak. Ukuran liver pasien 6 cm dan normal. Oke Pak, selanjutnya saya akan memberikan sedikit pengetukan pada bagian punggung Bapak. Ya, nanti Bapak tolong kasih tahu saya kalau Bapak merasakan nyeri ketika saya mengetuknya ke Bapak, tapi harus posisinya duduk ya. Oke, permisi Pak, boleh duduk. Duduknya tegak Pak. Oke, saya mulai ya Pak. Apakah sakit Pak? Tidak sus. Sakit Pak? Tidak sus. Tidak ya. Saya sekali lagi ketuk di bagian sini. Apakah sakit Pak? Tidak sus. Sekali lagi. Apakah sakit? Tidak sus. Tidak. Oke, proses pemeriksaannya sudah selesai Pak. Saya bantu Bapak untuk pakai baju ya. Oke, Bapak silakan berbaring. Oke, saya bereskan alat dan cuci tangan dulu ya Pak. Baik sus. Oke Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Selama tindakan dan setelah tindakan, apakah Bapak merasakan ada keluhan atau kurang nyaman? Tidak sus. Tidak ya. Sejauh ini hasil pemeriksaan Bapak tampak normal. Saya akan memberitahukan hasil pemeriksaan ini kepada dokter penanggung jawab. Dan Bapak selama 1 jam ke depan, Bapak silakan istirahat. Nanti saya akan datang untuk memberikan makan siang dan juga obat untuk Bapak. Ya, ada yang perlu saya bantu lagi Pak? Tidak sus. Oke, Bapak jika perlu bantuan, silakan Bapak memencet bel di sebelah kanan. Nanti saya atau perawat lain akan datang untuk membantu Bapak. Baik sus. Oke, ada yang mau ditanyakan Pak? Tidak ada sus. Tidak. Kalau begitu saya permisi dulu ya Pak. Baik sus.